Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Nurjana dari TK Pamekar Budi 1 Sukoharjo, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diciptakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menanamkan motivasi intrinsik pada murid yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah untuk berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan pondasi kita berperilaku. Contoh nilai-nilai kebajikan universal di sekolah. Nilai-nilai kebajikan di sekolah terangkum dalam profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gusen, motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama dan kedua masih merupakan motivasi eksternal. Namun, untuk motivasi yang ketiga merupakan motivasi internal. Hukuman dan penghargaan. Pertama, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, bisa bersifat fisik maupun psikis, dapat menimbulkan trauma. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Konsekuensi akan diterima jika terjadi pelanggaran dan tidak nyaman bagi murid. Restitusi merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka panjang. Murid mendapat penguatan dan masalah terpecahkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gusen 2004. Yang kedua, penghargaan. Alficon dalam bukunya Punished by Reward 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku manusia yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang membuat anak kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan tidak efektif. Jika tidak mendapatkan, akan kecewa. Kemungkinan lain kali anak tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Penghargaan merusak hubungan, membuat iri bagi yang lain. Penghargaan mengurangi ketepatan karena motivasi hanya untuk hadiah, menjadikan sering membuat kesalahan. Penghargaan menurunkan kualitas karena orientasi bukan kualitas lagi. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Ingin mendapatkan namun tidak mendapatkan. Penghargaan menghilangkan motivasi dari dalam. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, makanan, rasa aman, dan sebagainya.
Kasih sayang dan rasa diterima, seperti hubungan dan koneksi sosial menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, seperti kekuatan mencapai sesuatu, prestasi, keterampilan, dan harga diri. Kebebasan, seperti kemandirian, memiliki pilihan, senang mencoba hal yang baru dan menarik, serta kesenangan, seperti mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Posisi kontrol seorang guru. 1. Sebagai penghukum, terlihat dari nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, terlihat dari nada suara memelas, bahasa tubuh merapat pada anak, dan lesu. Ketiga, teman, terlihat dari nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada anak, mata, dan senyum jenaka. Keempat, pemantau, terlihat dari nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Dan kelima, manajer, terlihat dari nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan Modul 1.4 Disiplin Positif. Keterkaitan Modul 1.4 Disiplin Positif dengan Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan Modul 1.4 Disiplin Positif dengan Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya kesepakatan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan Modul 1.4 Disiplin Positif dengan Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Terbentuknya budaya positif agar sekolah nyaman, aman, dan berpihak pada murid merupakan perubahan yang diharapkan dalam visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembentukan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami dan diwujudkan dalam tindakan nyata dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas, bersifat menghukum, dan sebagainya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan
adalah sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani anak yang tidak bertanggung jawab membereskan mainan setelah selesai bermain. Saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri agar dapat menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik dalam penerapan konsep disiplin positif yaitu mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru, yaitu guru harus berusaha melaksanakan peran sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu diliputi perasaan bersalah karena membuat anak merasa sedih dan saya merasa kurang bisa mengarahkan kesalahan anak saat sebagai teman. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan menyadari pentingnya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya tidak menggunakan semua tahapan restitusi, hanya menstabilkan identitas saja dengan memberikan pernyataan, "Nggak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi ya." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Demikian pemaparan dari saya tentang tugas koneksi antar materi modul 1.4, disiplin positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.